Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya materi yang cukup berat ya, tapi penting banget. Kita akan bedah tuntas salah satu sudut tergelap dunia maya, fenomena cyberbullying atau perundungan siber. Sumber utama kita sebuah artikel ilmiah yang keren, judulnya Lanskap Gelap Ruang Cyber oleh Marsudi Prahoro. Jadi, misi kita hari ini tuh simple. Kita mau bongkar kenapa ini terjadi, apa kata psikologi di baliknya, terus kita lihat dampaknya lewat studi kasus yang benar-benar bikin merinding, dan terakhir kita cek apa hukum di Indonesia bisa melindungi kita. Soalnya seperti kata sumber ini bukan lagi sekedar kenakalan remaja, tapi udah jadi krisis kesehatan masyarakat global. Benar sekali. Dan penting banget kita sadari dari awal ya, cyberbullying ini monster yang beda dari perundungan di halaman sekolah. Karakternya tuh unik dan jujur aja jauh lebih merusak. Bayangin deh, ada anonimitas yang bikin pelaku merasa kayak, ya dewa tak tersentuh. Terus jangkauannya tak terbatas. Satu hinaan bisa viral ke jutaan orang dalam hitungan menit. Gila kan? Dan yang paling kejam, serangannya itu 24/7. Langsung nyusup ke ruang paling pribadi kita lewat layar HP. Kombinasi ini nih yang bikin jadi senjata super efektif buat ngancurin mental seseorang. Oke. Ayo kita mulai dari pertanyaan paling dasar deh. Kenapa orang bisa begitu beda di dunia nyata sama dunia maya? Orang yang mungkin di kantor pendiam banget, tahu-tahu di kolom komentar Instagram jadi singa yang siap nerekam. Nah, artikel ini menyoroti satu teori utama yang menurut saya menjelaskan banyak hal. Namanya online disinhibition effect. Ini teori kunci dari psikolog John Suller. Gampangnya gini, internet itu kayak sebuah ruangan di mana rem sosial kita tuh mendadak jadi blong. Suller membaginya jadi 6 faktor yang saling terkait. Yang pertama dan paling jelas, anonimitas disosiatif. Sederhananya, Anda tidak tahu siapa saya. Waktu kita sembunyi di balik username atau akun palsu, kita ngerasa perbuatan kita nggak akan ada konsekuensinya di dunia nyata. Dan yang kedua, ini nyambung banget, ketidakterlihatan atau invisibility. Anda tidak bisa melihat saya. Ini krusial sih, karena kita nggak perlu natap mata orang yang kita serang, kita nggak lihat raut wajahnya yang sedih, atau marah, atau terluka. Empati kita tuh otomatis anjlok drastis. Nggak ada umpan balik emosional visual. Tepat. Lalu yang ketiga, asinkronisitas. Artinya komunikasi online itu kan nggak real time. Anda bisa ngetik komentar paling jahat, tekan kirim, terus ya udah, tutup aplikasi, pergi bikin kopi. Ada jeda waktu yang bikin interaksi kerasa nggak langsung. Ini ngasih kesempatan buat kita ngerangkai kata-kata yang lebih tajam, lebih nyakitin, tanpa harus ngadepin reaksi spontan lawan bicara. Nah, 3 berikutnya ini yang menurut saya lebih subtil tapi dampaknya gede banget. Ada introjeksi solipsistik. Istilahnya emang ribet tapi konsepnya gini. Waktu kita baca teks di layar, kita seringkali dengar teks itu pakai suara kita sendiri di dalam kepala. Kita jadi ngerasa seolah-olah seluruh percakapan ini cuma terjadi di pikiran kita, bukan interaksi sama manusia lain yang nyata. Kita lupa ada orang di seberang sana. Dan itu bahaya, karena terus diperkuat sama faktor kelima, imajinasi disosiatif. Sebagian orang tuh nganggap dunia maya kayak video game. Apa yang terjadi di sana ya tinggal di sana. Mereka bikin tembok pemisah antara persona online sama kehidupan nyata. Jadinya, menghancurkan seseorang di Twitter tuh rasanya kayak ngalahin karakter dalam game, bukan nyakitin manusia beneran. Yang terakhir, dan menurut saya ini relevan banget sama budaya internet di Indonesia ya, adalah minimnya otoritas. Di internet, semua orang rasanya setara. Nggak ada sosok polisi, guru, atau orang tua yang ngawasin langsung. Hierarki sosialnya melebur. Ini bikin orang rasa punya hak buat jadi hakim dan juri atas perbuatan orang lain tanpa ada yang bisa ngelarang mereka. Yang menarik tuh, ke-6 faktor ini nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka tuh kayak sound engineer di studio musik. Masing-masing naikin volume satu sama lain, menciptakan badai yang sempurna untuk agresi. Anonimitas bikin Anda berani, ketidakterlihatan matiin empati Anda, dan minimnya otoritas ngasih Anda panggung. Lengkap sudah. Jujur aja deh, kalau kita refleksi sedikit, siapa sih yang belum pernah ngerasain setidaknya satu dari efek ini? Mungkin kita nggak sampai melakukan perundungan ya, tapi pernah merasa lebih berani ninggalin komentar sarkastik online daripada ngomong langsung. Saya rasa hampir semua orang pernah. Ini yang bikin garis batasnya jadi tipis banget. Artikel ini juga nyebut 2 teori pendukung lain secara singkat yang melengkapi gambaran besarnya. Ada routine activity theory,
Teori ini bilang kejahatan cyber terjadi waktu 3 elemen ketemu. Ada pelaku yang termotivasi, ada target yang dianggap rentan, dan yang terpenting, ketidakadaan pelindung yang cakap. Nah, di dunia maya, pelindung yang absen ini bisa berarti platform media sosial yang moderasi kontennya lemah, atau orang tua yang nggak ngawasin aktivitas digital anaknya. Jadi kayak segitiga api gitu ya, butuh oksigen, bahan bakar, dan pemicu. Kalau salah satu dihilangin, apinya nggak akan nyala. Dalam hal ini, platform yang proaktif bisa ngilangin oksigen buat para perundung. Persis, teori terakhir itu Social Information Processing Theory. Ini ngejelasin kenapa miskomunikasi di internet sering banget meledak jadi konflik besar. Komunikasi berbasis teks itu kan ngilangin 90% isyarat komunikasi, intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Lelucon sarkastik bisa dengan mudah dibaca sebagai hinaan serius. Nah, dari salah paham kecil inilah, seringkali bola salju perundungan mulai bergulir. Semua teori psikologis yang kedengeran abstrak tadi mendadak jadi sangat nyata dan ngeri banget waktu kita masuk ke studi kasus yang dibahas di artikel ini. Ini bukan lagi soal konsep, tapi soal nyawa dan kesehatan mental seseorang. Mari kita bahas kisah siswi A. Semuanya berawal dari hal yang sepele banget, potongan video percakapannya yang dipotong di luar konteks, lalu diunggah ke platform X dan viral. Dan eskalasinya berlangsung dengan kecepatan yang, ya ampun, brutal. Artikel ini merinci apa yang terjadi dalam hitungan jam. Pertama, doxing. Kurang dari 24 jam, data pribadi siswi A, mulai dari alamat rumah lengkap, nomor telepon, nama sekolah, bahkan nama orang tuanya disebarluaskan oleh akun-akun anonim. Ruang amannya dilenyapkan seketika. Itu udah bukan perundungan lagi, itu terorisme digital. Batasnya udah dilewatin jauh banget. Dan yang lebih ngeri adalah gimana doxing ini seolah dinormalisasi sama sebagian netizen. Dianggap konsekuensi yang pantas diterima. Betul, dan dampaknya langsung menghantam A. Dia nerima ribuan pesan di media sosial dan aplikasi chatnya. Bukan lagi kritik, tapi makian, hinaan fisik, dan ancaman pembunuhan eksplisit. Konsekuensi psikologisnya seperti yang dicatat di artikel, parah banget. A mengalami trauma akut, ngurung diri di kamar, nolak makan, dan puncaknya sampai melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Nah, di sini analisis artikelnya jadi sangat menarik. Fenomena ini disebut efek bola salju atau snowballing effect. Ribuan netizen yang ikut ngehujat A, kemungkinan besar secara individual nggak punya niat sejahat itu. Banyak dari mereka mungkin merasa lagi melakukan keadilan sosial atau memberi pelajaran sama seseorang yang mereka anggap salah. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini contoh sempurna dari perundungan massal yang terorganisir secara organik. Setiap orang cuma ngelempar satu kerikil. Tapi karena ada ribuan orang yang ngelempar kerikil barengan, kerikil-kerikil itu jadi longsoran dahsyat yang ngubur korban hidup-hidup. Mereka nggak ngelihat diri mereka sebagai perundung individu. Mereka ngelihat diri mereka sebagai bagian dari gerombolan yang lagi negakin kebenaran. Ini sisi gelap dari aktivisme digital, di mana semangat untuk keadilan berubah jadi amuk massa tanpa pengadilan. Ngelihat kasus siswi A ini, yang langsung kepikiran kan? Kok nggak ada yang ngelindungin dia secara hukum? Sebenarnya aturannya ada nggak sih di Indonesia? Sumber kita nyinggung soal UU ITE, yang reputasinya cukup kontroversial, sering disebut pasal karet. Betul, payung hukum utamanya emang Undang-Undang ITE, yang revisi terbarunya disahkan tahun 2024 buat mencoba mengurangi kesan pasal karet itu. Ada 2 pasal yang sangat relevan di sini. Pertama, pasal 27 ayat 3, yang ngelarang distribusi konten yang punya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini yang biasanya dipakai buat ngejerat orang yang nge-upload hujatan di media sosial. Itu untuk hinaan publik. Kalau ancaman pembunuhan yang dikirim langsung ke DM siswi A gimana? Apa itu diatur juga? Tentu. Itu masuk ke pasal 29. Pasal ini spesifik melarang pengiriman informasi elektronik yang isinya ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, secara teori, payung hukum untuk ngelindungin korban kayak AT itu ada dan cukup jelas. Masalahnya bukan di ketiadaan aturan, tapi Di penegakannya. Nah, ini dia intinya. tepat. Kenapa penegakannya begitu sulit? Artikel ini memaparkan beberapa tantangan besar. Apa aja tuh? Tantangan pertama, jelas, anonimitas. Pelaku bisa sembunyi di balik ribuan akun palsu, pakai VPN buat malsuin lokasinya.
Ini bikin pelacakan oleh polisi jadi kayak nyari jarum di tumpukan jerami digital yang mahal luas. Kedua, masalah yurisdiksi. Server platform raksasa kayak Meta, X, atau TikTok itu kan adanya di luar negeri. Polisi Indonesia nggak bisa seenaknya minta data pengguna. Perlu proses hukum antar negara yang birokrasinya rumit dan lama banget. Dan tantangan ketiga yang mungkin paling menyedihkan ya, justru datang dari sisi korbannya sendiri. Betul sekali. Kasus seperti ini dikategorikan sebagai delik aduan. Artinya, aparat nggak bisa gerak kalau nggak ada laporan resmi dari korban. Dan disinilah dilema terbesarnya. Artikel ini nemuin banyak korban enggan melapor. Kenapa? Ada yang takut stigma, takut disalahin balik, ada yang malu. Ada juga yang mikir realistis, proses hukumnya bakal panjang, melelahkan, dan malah maksa mereka buat ngulang lagi trauma yang coba mereka kubur. Ini jadi tembok penghalang yang gede banget. Itu dia masalahnya. Kalau hukum aja nggak bisa jadi sandaran utama, berarti kita harus lihat dampaknya yang lebih dalam, luka yang nggak kelihatan. Artikel ini pakai kalimat yang kuat banget. Luka fisik bisa sembuh, tapi luka digital bersifat permanen. Maksudnya apa sih itu? Maksudnya, jejak digital itu abadi. Hinaan yang ditulis hari ini bisa ditemuin lagi 10 tahun dari sekarang cuma dengan sekali pencarian Google. Ini nyiptain luka yang terus-menerus menganga. Secara psikologis, dampaknya bisa bervariasi dari kecemasan sosial kronis, depresi berat, sampai PTSD. PTSD itu gangguan stres pasca trauma, di mana notifikasi HP aja bisa memicu serangan panik. Korban hidup dalam ketakutan konstan. Berarti ini bukan cuma masalah kesehatan mental individu ya, tapi udah jadi masalah sosial. Jelas. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, artikel ini berargumen bahwa cyberbullying yang masif dan gak terkendali itu menciptakan budaya ketakutan dan konformitas. Orang jadi takut nyuarain pendapat yang sedikit beda atau nggak populer, karena risikonya di-dox, di-cancel, atau dirundung habis-habisan. Jangka panjangnya, ini ngerusak demokrasi di ruang digital. Ruang yang harusnya jadi tempat tukar gagasan yang sehat, malah berubah jadi arena gladiator. Artikel ini juga bahas satu fenomena psikologis yang menarik, bystander effect digital atau efek penonton digital. Ini agak paradoks ya? Sangat paradoks. Di dunia nyata, kalau ada perundungan, penonton seringkali diem karena mikir pasti ada orang lain yang nolong. Tapi di dunia maya, penonton justru aktif memperparah situasi. Caranya, dengan nekan tombol like di komentar jahat atau nge-retweet dan nge-share ulang konten perundungan. Satu like atau satu share mungkin kerasa sepele, tapi kalau ada ribuan, itu jadi sinyal persetujuan massal, validasi buat si perundung, dan amplifikasi serangan buat si korban. Para penonton ini tanpa sadar jadi kaki tangan perundung. Oke, kita sudah bedah masalahnya dari akar psikologisnya, contoh kasusnya, sampai tantangan hukum dan dampak sosialnya. Pembahasannya cukup kelam. Pertanyaan yang paling penting sekarang, terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa solusi yang ditawarkan sumber kita? Artikel ini sangat menekankan bahwa nggak ada peluru perak. Solusinya harus dikeroyok bareng-bareng dari berbagai sisi. Ada 4 pilar utama yang disarankan. Pilar pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah pendidikan literasi digital. Setuju, tapi ini kan tantangan klasik ya. Ngajarin net etiquette di sekolah itu bagus di atas kertas. Tapi praktiknya gimana? Apa ini nggak cuma jadi satu mata pelajaran tambahan yang ngebosenin? Pertanyaan bagus. Justru itu yang ditekankan penulis artikel. Literasi digital yang efektif itu bukan soal nambah satu mata pelajaran baru, tapi mengintegrasikannya ke dalam kurikulum yang udah ada. Ngajarin cara verifikasi sumber pas belajar sejarah. Ngajarin cara debat yang sehat dan etis pas pelajaran bahasa. Ngajarin empati dalam pelajaran sosiologi. Ini soal ngebangun budaya digital yang sehat di sekolah, bukan cuma transfer ilmu teknis. Oke, masuk akal. Pilar kedua pasti soal peran platformnya kan? Tentu, platform kayak Meta, X, dan TikTok nggak bisa lagi cuci tangan dan berlindung di balik argumen kami hanya penyedia platform. Mereka punya tanggung jawab moral dan etis. Artikel ini menuntut mereka buat terus memperkuat algoritma pendeteksi ujaran kebencian dan ancaman, serta nyediain proses pelaporan yang lebih gampang, cepat, dan transparan bagi pengguna. Tapi di sini ada perdebatan lain. Kalau algoritma terlalu ketat, nanti dibilang mengekang kebebasan berpendapat. Di mana batasannya? Itu perdebatan miliaran dolar yang lagi terjadi di seluruh dunia. Tapi batas minimalnya jelas.
Kebebasan berpendapat berhenti waktu udah masuk ke ranah ancaman kekerasan, doxing, dan pelecehan yang ditargetkan. Disitulah platform harus berani narik garis tegas. Pilar ketiga adalah dukungan psikologis yang mudah diakses. Sekolah, kampus, bahkan perusahaan harus punya kanal pengaduan yang aman, anonim, dan layanan konseling yang terlatih nanganin trauma digital. Korban butuh ruang aman buat cerita tanpa dihakimi. Dan pilar terakhir, dari sisi hukum, artikel ini menyarankan pendekatan yang lebih progresif. Keadilan restoratif, restoratif justice, khususnya untuk pelaku yang masih di bawah umur. Tujuannya bukan sekedar masukin anak ke penjara yang bisa ngancurin masa depannya, tapi fokus pada mediasi antara pelaku dan korban, menumbuhkan penyesalan dan empati pada pelaku, serta ngasih efek jera yang mendidik, bukan cuma menghukum. Jadi kalau saya rangkum, cyberbullying ini masalah yang rumit banget. Akarnya dari psikologi manusia yang diamplifikasi oleh teknologi anonim. Dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang dan meracuni ruang publik kita. Dan penegakan hukumnya, jujur aja, masih tertatih-tatih. Tepat. Dan kalau boleh saya tambahkan, kesimpulan utama dari artikel ini sebenarnya sangat humanis. Pada akhirnya, solusi jangka panjang yang paling ampuh itu bukanlah hukum yang lebih keras atau teknologi AI yang lebih canggih. Solusi sejatinya ada pada sesuatu yang lebih mendasar, membangun empati digital, yaitu sebuah kesadaran kolektif untuk selalu ingat bahwa di balik setiap akun, setiap profil foto, dan setiap komentar, ada manusia sungguhan, dengan perasaan, dengan cerita yang bisa terlukai oleh ketikan jari kita. Dan itu membawa kita ke akhir pembahasan kita kali ini. Artikel dari Marsudi Prahoro ini benar-benar maksa kita buat ngeliat ke dalam sisi gelap dari dunia yang kita tinggali setiap hari. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Sebuah tes sederhana yang diinspirasi dari tulisan ini. Lain kali, sebelum jari Anda menekan tombol kirim, komentar, atau bagikan, coba berhenti sejenak. Bayangkan orang yang Anda tuju itu sedang berdiri tepat di hadapan Anda. Apakah Anda masih akan mengatakan hal yang sama? Dengan kata-kata yang sama? Dengan intonasi yang sama? Jika jawabannya tidak, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri. Apa sebenarnya yang berubah ketika ada sebuah layar di antara kita?